Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Salam sejahtera bagi kalian. Bapak doakan semoga kalian di masa pandemi COVID ini kalian tetap sehat-sehat saja. Bapak sarankan pada masa sekarang ini kalian tetap menjaga apa anjuran dari pemerintah, seperti yang pertama cuci tangan setelah dan mau melakukan sesuatu, kemudian memakai masker dan jaga jarak serta hindari kerumunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dengan materi yang akan kita bahas itu adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yang merupakan pertemuan kedua. Yang akan kita bahas adalah pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan masyarakat kita. Keberagaman ini sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi juga bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan dari masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat adalah yang pertama, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Dan yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Tetapi selain dampak positif, muncul juga dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari keberagaman masyarakat. Yaitu yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dari suku bangsa yang lain. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap keyakinan orang lain adalah keyakinan yang salah. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Untuk permasalahannya, yang pertama, kita adalah bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama, konflik ideologi, terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya, peristiwa G30 SPKI, ideologinya berbeda. Kemudian, konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh, bentrokan akibat protes pemilihan umum. Berikut konflik berdasarkan jenisnya. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain.
Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Kemudian konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan tertentu di dalam masyarakat. Yang kita menuju yang B, penyebab konflik. Ya, penyebab konflik. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain: yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antara kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Beberapa gejala yang berpotensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain: gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentris berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedang sentrisme berarti titik pusat. Jadi etnosentrisme memiliki arti perasaan menganggap sukunya lebih tinggi dari suku lain. Kemudian yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Kemudian yang ketiga, hubungan antara penganut agama yang kurang harmonis. Karena adanya sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Kemudian yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Kita menuju yang C, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar kelompok atau masyarakat semakin kuat. Konflik juga memiliki akibat yang negatif, antara lain perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan perubahan kepribadian. Saya kira itu masalah atau materi yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Dan mohon maaf bila masuk suara-suara yang lain, karena Bapak merekam video ini di taman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian.